dia selalu punya aktivitas yang harus dilakukan sampai-sampai dia gak bisa lepas sama handphonenya karena sering banget harus telepon sama orang. Tapi Andi selalu nyempetin waktu buat berolahraga di waktu senggangnya. Tuh, lihat, dia sudah mengangkat telepon lagi kan. Akhir-akhir ini Andi merasa aneh. Dia sering banget ngerasa sakit di dadanya setelah berolahraga. Tapi Andi gak ada waktu buat ke dokter kalau cuma buat asesmen awal. Kalau ini Agung, an avid programmer. Pegel-pegel, gak masalah. Harus tetap coding. Tiada hari tanpa coding. 24/7 isinya coding terus. Coding. Hidup Agung untuk coding sampai-sampai kadang-kadang lupa makan. Tapi akhir-akhir ini Agung mulai sadar kalau mau coding terus, Agung harus hidup sehat. Agung jadi mau tahu deh nilai lifestyle dia sekarang dan cara biar lifestyle-nya jadi lebih baik lagi. Nah, kalau ini aku, Putri. Aku sekarang lagi kuliah jurusan sistem informasi. Sebenarnya sih, cita-citaku jadi dokter jantung ya. Makanya aku suka banget baca-baca tentang kesehatan, terutama tentang jantung gitu. Tapi masalahnya, kalau cari info kesehatan itu, kita harus pastiin itu dari platform yang kredibel. Takutnya kemakan hoax. Selama ini, kadang informasi kesehatan gitu belum terverifikasi gitu sih. Aku kadang-kadang jadi skeptis. Takutnya itu informasi yang salah. Kami bertiga punya kesamaan, yaitu punya concern yang sama tentang kesehatan jantung atau lebih tepatnya kardiovaskular. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat data terkini, jumlah kematian akibat penyakit jantung meningkat dalam rentang waktu 2009 sampai 2019. Pada tahun 2019, tercatat 251 kematian per 100.000 penduduk. Selain itu, temuan dari riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2018 terjadi peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada 2018. Sementara penyakit jantung koroner tetap 1,5% pada 2013 sampai 2018. Ironisnya, tingkat literasi kesehatan Indonesia masih rendah. Tercatat lebih dari 60% masyarakat Indonesia tergolong dalam tingkat literasi kesehatan rendah hingga sedang. Solusi yang Andi, Agung, Putri, dan banyak orang lainnya di seluruh dunia cari adalah suatu platform edukasi dan asesmen awal jantung yang menarik. Jawaban itu bisa mereka dapatkan melalui Kardium. Kardium hadir sebagai solusi inovatif berbasis teknologi dengan menyediakan platform edukasi dan deteksi mandiri risiko penyakit jantung yang aman, interaktif, dan menyenangkan. Fitur dan keunikan website Kardium sesuai dengan nama Kardium, yaitu cek kesehatan mandiri, ayo tanya ahli, raih gaya hidup sehat, dunia jantung digital, instruksi darurat, uji pengetahuan jantung dan gamifikasi, dan My Kardium Story. Fitur cek kesehatan mandiri dengan kalkulator risiko jantung, berisikan formulir-formular risiko penyakit jantung, dan informasi terkait formular risiko penyakit jantung. Untuk kalkulator lainnya, terdapat 6 kalkulator yang berbeda, seperti kalkulator BMI yang berisikan formulir indeks massa tubuh dan informasi terkait indeks massa tubuh atau BMI. Kalkulator detak jantung ideal yang berisikan formulir zona detak jantung dan informasi detak jantung. Setiap kalkulator yang tersedia dapat digunakan pengguna untuk cek kesehatan secara mandiri. Ayo tanya ahli. Bagi pengguna yang sudah memiliki akun dan ingin bertanya ke dokter lewat website Kardium, dapat melalui form yang tersedia dengan memilih kategori postingan, yaitu tanya dokter untuk mendapat jawaban dari dokter. Postingan juga dapat dibuat atas nama anonim untuk merahasiakan data diri pengguna yang bertanya.
sehat lewat teknologi machine learning pada website Cardium, di mana pengguna setelah mengisi formulir kalkulator risiko penyakit jantung yang tersedia akan mendapatkan hasil kalkulator kesehatannya, panduan, serta tips menjaga kesehatan secara personal. Setiap kalkulator akan menampilkan hasil kesehatan, panduan, dan tips menjaga kesehatan. Menu ensiklokardium dari fitur dunia jantung digital menyajikan informasi anatomi secara 3D atau dapat disebut gamifikasi, informasi penyakit jantung, dan tips menjaga jantung tetap sehat. Sehingga pengguna dapat dengan mudah belajar tentang kesehatan jantung lewat website Cardium. Fitur instruksi darurat membantu pengguna dalam kondisi darurat dengan memberikan informasi kontak darurat yang dapat dihubungi dan lokasi rumah sakit jantung terdekat, serta menampilkan informasi tindakan penanganan kondisi darurat dengan melakukan RJP atau resusitasi jantung paru lewat simulasi 3 dimensi yang tersedia, sehingga pengguna dapat terbantu saat kondisi darurat jantung. Fitur uji pengetahuan jantung dan gamifikasi dengan pengguna mengakses kuis interaktif pada setiap materi dari ensiklokardium dan mengakses Cardium Runner yang seru untuk menambah wawasan jantung bagi pengguna. Setiap orang bisa membaca riwayat kesehatan jantungnya semudah membaca timeline media sosial. Disinilah Cardium hadir dengan fitur My Cardium Story untuk mengubah data menjadi kesadaran, angka menjadi aksi. Dashboard ini bukan sekedar visualisasi, tapi panduan hidup yang lahir dari kalkulator risiko, pola aktivitas, dan gaya hidup harian yang tersaji dalam grafik interaktif seperti tekanan darah dan BMI. Semua tersimpan aman, mudah diakses kapanpun, dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Cardium dikembangkan dengan React.js di sisi front-end dan Rust di sisi back-end, menghadirkan tampilan yang responsif, performa tinggi, serta keamanan data yang terjaga. Sementara pada sisi penyimpanan data, digunakan PostgreSQL yang andal dan mendukung integritas transaksi pada Cardium. Dengan Cardium, solusi pencegahan penyakit jantung bisa ada di tangan masyarakat dengan lebih personal, pintar, dan berdampak. Cardium dikembangkan dengan sepenuh hati oleh kami, Bombastikor, Agung, Putri, dan Andi. Kami berharap Cardium dapat menjadi langkah kecil menuju masyarakat yang lebih peduli, lebih sadar, dan lebih siap menjaga kesehatan jantungnya. Terima kasih, dan sampai jumpa!